Jumpa pers 2 kali yang menghebohkan malah kita semua YouTubers. Tapi YouTubers ini semuanya kena strike loh. Iya, banyak juga Yang menampilkan channel yang itu konferensi pers itu di strike semua sama Saifuddin Ibrahim loh. Kok bisa, Pak? Nggak tahu. Ini saya kira ada makanya saya coba telepon Pak Saifuddin terus nih, belum diangkat. Tadi pagi saya telepon di reject. Belum bisa komunikasi, saya bilang penting. Nah, ini pasti ada salah paham atau timnya Saifuddin ada yang nggak bener lagi nih. Kayaknya itu yang timnya nggak ada yang nggak bener. Saya selalu khawatir kenapa Saifuddin apa percaya orang itu loh. Kalau saya hati-hati, kalau percaya orang itu saya hati-hati sekali ya. Kita lanjut dulu nih. Jangan Luku Liu dulu, ini Adi Ismoyo dulu nih. Wong Plembang, Wong Kito Galo, silakan. Shalom, Bang. Shalom, Wong Kito. Iya, Wong Kito Galo. Apa kabar? Ya, Pacak Mano kabarnya. Baik, Pak Paul, baik. Cuma di negara ini enggak baik-baik ini gawat. Anak baik-baik ya, anak baik-baik. Gini, Pak Paul. Kalau PGI sejajar dengan KPK, sejajar dengan MUI untuk Pak KC, itu gimana ya? Kecil banget itu ya, instansi itu. Maksudnya, ya KPK kan urusannya kan urusan korupsi ya. MUI urusan ulama, urusan agama. PGI juga urusan agama. Tapi kok bisa begitu ya dengan seorang MKC yang apa ya, yang memberikan suara atas pernyataan dari Abdul Somad. Sebenarnya yang dibicarakan Pak KC itu kan apa yang tertulis dalam Al-Quran, ya kan. Tadi juga saya dengar sore tadi ya, Pak Saifuddin Ibrahim, dia mau jual apartemen, dia juga bilang apa namanya, si ibunya itu bisa memaafkan, ya kan. Tapi untuk memaafkan yang apa di pengadilan atau secara umum gitu, itu enggak gitu loh Pak Paul. Ya jelas aja Pak Paul. Kalau seandainya, tapi jangan sampai terjadi ya, keluarga saya dikasih makan tai begitu Pak Paul. Waduh, bisa seluruh keluarga saya, seluruh teman-teman saya itu bisa itu habis itu orang Pak Paul. Tapi ini bukan untuk ini ya, untuk kan hina banget gitu loh. Yesus aja nggak ada juga berita Yesus tampar pipi kiri beri pipi kanan, nggak ada yang dikasih tai apa buka mulutnya, nggak ada kan gitu Pak Paul. Jadi ini benar-benar penghinaan ya kan. Nah artinya juga gini, untuk pengacaranya juga kurang melawan ya, kalau Wong Plembang ngomong itu kurang nyali juga, kurang galak ya. Orang Palembang itu kan dikit-dikit mau goco lah, mau nuja ya kan? Iya. Kok ini ditutupin. Semalam saya dengar ya kan, saya nggak mau komentar, saya dengar ini apa ini kok pengacara udah kepalang ya kan. Apalagi yang dibela ini kan ya minta maaf sama kan Kristen juga gitu loh. Tapi kita bukan bela agama nih, tapi ya kan tujuannya kan baik untuk mensejajarkan tidak adil menjadi adil. Dan kita tidak mau melakukan kekerasan fisik loh. Iya gitu loh Bapak. Nah tapi mereka kan aduh kok pengacaranya begitu ya. Mesti ada suara juga mungkin dari LSM juga, nanti mesti lebih gila dari pengacara itu gitu loh. Mesti begitu kayaknya, ini harus, apalagi gerakan class action ini kan akan mendunia bahkan kan gitu loh Pak. Artinya orang-orang yang di dalamnya juga memang harus punya nyali besar gitu loh. Punya nggak takut mati lah ya kan. Barat kalau orang Palembang itu orang Sekayu tuh mati dem asal top. Tapi nggak begitu. Kita bukan kekerasan Pak Pol, tapi artinya ada suara bahwa yang ada loh orang yang melawan. Maksudnya yang melawan karena tidak adil gitu loh. Yang melawan karena dizolimi, yang melawan karena dihina gitu loh Pak Pol. Gitu. Harus ada gitu loh. Artinya memang gitu loh. Memang artinya memang ya lewat Pak Paul ini yang dari awal saya berapa bulan yang lalu ikuti, emang wah ini ini bener-bener nabi ini. Bisa suaranya lantang banget gitu loh. Tapi harus terus Pak Paul. Saya dukung ya kan, saya juga minta maaf, saya juga sudah ini sama Pak Pute ya kan, kalau memang ada bisa ikut dalam ini ya saya ready Pak Paul. Yang jelas harus militan gitu loh. Yang jelas harus berani, bukan berani mati konyol ya, tapi tahu apa yang kita perbuat, sadar apa yang kita perbuat, apa yang kita bicarakan itu dengan sadar gitu loh, dengan benar gitu loh.
Gitu aja Pak Pol. Pokoknya kalau memang PGI harus bubar ya bubar gitu. Bagusnya sih bubar aja ya kan, malu-maluin aja, malu-maluin pengikut Kristus gitu. Gitu aja Pak Paul, thank you. Tapi memang ada yang aneh juga ya dengan pengacara ini ya. Tadi barusan ada yang komentar di live Zoom-nya, di chat Zoom. Mengapa pengacara yang sebelumnya bisa masuk ke media-media utama, tapi pengacara yang Itu. sekarang beritanya nggak ada yang masuk ya. Padahal udah 2 kali jumpa pers, tapi nggak ada cerita ya. Online semua Pak Paul ya, nggak ada yang berita kayak Kompas kayak Ya, apa termasuk ya, yang di kayak- YouTube-nya pun nggak keluar. Kalau yang Pak Sandi Situngkir itu kan sama Pak Hebat itu kenceng gitu kan. Iya, iya. Ya, itu cukup aneh. Terus medianya ini kemarin ngerjain apa sih media ini ya? Mungkin sudah disusupi juga Pak Paul. Mungkin Saya iya, yang saya kok merasa kurang heboh. Jumpa pers 2 kali yang menghebohkan malah kita semua YouTubers. Tapi YouTubers ini semuanya kena strike loh. iya, banyak juga Yang menampilkan channel yang itu konferensi pers itu di strike semua sama Saifuddin Ibrahim loh. Kok bisa, Pak? Nggak tahu. Ini saya kira ada makanya saya coba telepon Pak Saifuddin terus nih, belum diangkat. Tadi pagi saya telepon di reject. Belum bisa komunikasi, saya bilang penting. Nah, ini pasti ada salah paham atau timnya Saifuddin ada yang nggak bener lagi nih. kayaknya itu Nah, yang timnya nggak ada Itu yang yang saya nggak selalu bener kayaknya, khawatir. Pak Paul. Kenapa Saifuddin apa-apa percaya orang itu loh. Kalau saya hati-hati kalau percaya orang itu saya hati-hati sekali ya. Tuh. Nah itu yang masalahnya Saifuddin apa-apa percaya orang itu yang saya makanya aduh ini di strike semua, ada yang teriaknya ke saya semua jadinya. Aduh enggak, dia pikir enggak lah Saifuddin orangnya enggak begitulah. Saya tahu orangnya enggak hitungan Saifuddin enggak. Kalau masalah uang itu dia enggak hitung. Nah cuman karena enggak hitungannya itu dia sering kebobolan gitu loh. Nah cuman ini masalahnya kalau YouTube ke strike, kasihan teman-teman yang sudah kena penalti 2 kali. Yang 3 kali berarti kan nggak bisa kerja lagi. Nah ini minta teman ada yang tolong sampaikan urgent ini ya. Soalnya saya coba telepon nggak bisa di reject ya, dan saya udah kasih tahu tolong telepon balik penting. Saya udah kasih pesan tapi belum ditelepon sampai sekarang. Justru itu kan press conference itu yang nggak ada yang nyiarkan berita-berita, nggak ada yang siarkan press conference-nya dia. YouTubers malah lebih heboh, ya kan? Nah, tapi malah di reject. Kalau begitu saya dikasih tahu beberapa di reject, langsung hapus biasa yang di saya langsung saya hapus. Daripada saya kena penalti, yang penalti teman sendiri kan repot sakit hati. Ya langsung saya hapus, jadi udah langsung hapus aja dar. Saya jarang upload video orang ya, karena memang itu tadi saya khawatir yang begini-begini ini nih, yang begini-begini ini. Tetapi ya ini muka-muka nih Pak Saifuddin segera ambil pertindakan karena kasihan teman-teman kena strike. Ada yang sudah strike yang ketiga ya, kena penalti yang ketiga berarti udah tewas kalau yang ketiga ini ya, dan ini kejadiannya aneh sekali. Saya kok cuma khawatir gitu ada apa nih, atau ada miskomunikasi di dalam, tapi kok bisa sampai begitunya. Itu yang korban kan YouTubers Kristen sendiri. Nah ini mungkin teman-teman ada yang bisa membantu untuk nge-push, dorong, atau yang bisa komunikasi lancar dengan Pak Saifuddin Ibrahim agar bisa segera diinfokan. Ya, soalnya ini Pak Paul. Ya. Aja menurut saya justru orang press release itu kan sebenarnya untuk menyampaikan informasi. Nah, mata rantai informasi ini kan akan disambung oleh para YouTuber atau para netizen yang lain. Nah, ini sekarang kalau YouTuber ini di strike artinya apa? Ngapain kita press release kalau mau informasinya nggak mau disampaikan kan gitu ya Pak? Ya mending nggak usah gitu. Iya, makanya ini kayaknya nggak nyambung. Terus mau apa? Press itu tujuannya apa kan? Justru ini pasti ada yang nggak nyambung aja press release-nya kali Pak, mungkin. Ya. Nah itu kita pengen angkat, tetapi malah di strike ya kan. Nah punya saya langsung saya hapus dulu sebelum kena strike kan, karena rupanya itu bertahap. Teman-teman yang punya channel Pak, kasihan itu teman-teman yang lain itu. Iya. Yang artinya mereka itu punya niat tulus untuk menginformasikan, tahu-tahu kena strike gitu kan. Ya menurut saya sih nggak ini udah nggak tepat lah itu Pak, udah nggak benar. Gitu. Kan Pak. Iya ini makanya mungkin ada teman-teman yang bisa nge-push ya, membantu untuk segera ini udah urgent banget karena ada yang kena sudah 3 kali dan channel gede lagi. Kalau 3 kali kan udah selesai, ini channel bubar nanti. Kasihan. Padahal channel ini rajin teriakan suara-suara kita juga loh. Ya ini saya nggak perlu sebutkan lah ya, nanti nggak enak nanti. Tapi mudah-mudahan ini bisa segera diatasi sama
Ada yang bisa nih ya. Oke nih, ini nih lanjut dulu nih Pak Lukulio lagi. Silakan. Halo, shalom Pak Paul. Shalom Pak Lukulio. Ya, Pak mau tanya Pak, PGI itu kepanjangannya Persatuan Gigolo Indonesia ya Pak? Saya heran loh. Iya, kemarin Apa- LGBT aja disahkan nama mereka. Nah, ya itu Pak, saya heran kalau dibilang Persatuan Gereja Indonesia kok sama sekali nggak mewakili suara gereja ya kayaknya ya. Hmm. Ada masa kayaknya malah kesannya itu siapa yang bayar gede yang dia layani kan gitu Pak. Kesannya kok gitu ya. Saya merasa kok sampai yang artinya bayaran ini dalam bayaran politik juga, ya kan, bayaran uang juga. Karena ya saya masih nggak habis pikir loh. Novel Baswedan bisa dia bela-bela, terus Yahya Waloni dia bisa langsung ngomong saya maafkan, tetapi KC nggak diurus. Nah, Ya, ini itu kan. pertanyaan yang aneh buat saya. Bahkan si PGI nyerang saya juga kan. Iya betul. Nah, itu sangat aneh gitu loh. Dan malah menggerakkan nyerang semua apologet kan kapan lalu Iya, yang di betul. TV One itu. Jadi saya malah curiga ini si Gomar ini yang dia pimpin itu Persatuan Gigolo Indonesia apa Nah, Persatuan Gereja Indonesia gitu loh. Kok lucu gitu loh Pak. Atau Persatuan Gultom Indonesia juga bisa. Karena di dalamnya kan ada Junias Gultom, ada Miranda Gultom itu kan. Iya betul. Persekutuan Gultom Indonesia. Aduh. Bukan itu kayak kesannya kalau saya lihat ya. Itu kalau bapaknya Gultom yang dikasih tai gimana tuh ya? Ya itu Pak. Ya makanya saya bilang tadi Pak Paul, mungkin setelah memikirkan ke arah itu mudah-mudahan beliau ya gitu. Dan pendeta-pendeta yang lain juga lah, gereja-gereja yang lain yang masih mingkem gitu. Betul Pak. Dan yang saya curiga gini, jangan-jangan layarnya KC itu juga ada tangan kanan dari PGI untuk ini, untuk malah sengaja mengacaukan acaranya KC itu Pak. Untuk Bisa. yang salah satunya itu. Terus yang mungkin orang-orang yang dipercaya sama Pak Saifuddin itu, sama Abi Saifuddin itu untuk ngurus YouTube-nya dia ya. Mungkin dia kayaknya nggak menghandle sendiri itu. Jadi sengaja diberikan seperti itu agar pemutusan hubungan antara semua YouTuber Kristen masalah KC. Kayak ada kesengajaan ke arah Biar sana. bubar begitu ya. Ini kok kayak Betul. dejavu ya. Saya ada orang ngomong begini kayak dejavu loh saya loh. Oh ya. Sebentar Aku ya. rasanya Ya, kayak kayaknya gitu, pernah kejadian persis begini. Iya, ini ada supaya PG ini justru dipakai buat membungkam para YouTubers begitu toh. betul. Mm-mm. Jadi kayak ada unsur kesengajaan gitu loh. Aneh. Siapa yang pernah ngomong begini ya dulu ya? Tapi dulu nggak saya tanggepin karena kan masih sejauh itu. Tapi ini kan memang YouTubers kan sekarang udah kuat sekali suaranya kan, ya kan? Kalau nggak salah waktu itu Pak, waktu yang punya aku juga ke Bennett itu Pak, kan yang waktu acaranya Pak Paul ngundang Bu siapa yang ngomong masalah Israel itu loh Pak. Kan beberapa YouTuber sempat ke Bennett juga kan yang nyiarin yang sama Bu Iya, Paul. waktu itu saya juga heran bisa ke band gara-gara nyiarin punya saya. Padahal saya nggak kena kan habis itu kan ada beberapa kali lagi itu punya saya nggak kena strike, mereka bisa kena strike loh. Padahal mereka yang mengcopy dari saya. Ya itu. Aneh kan? Jadi, atau mungkin ada pihak Menkominfo yang membuat yang pakai Kail itu untuk mengbanner YouTuber Kristen. Jadi seolah-olah yang membuat apa namanya ke Bennett itu dari videonya itu. Dari Saifuddinnya. Nggak tahu, Ya, mungkin makanya ini kan kita tanya Saifuddin. Kita tanya, makanya kita harus kejar. Karena ini cuma dikasih waktu 1 minggu loh. Kalau sampai tanggal 12 Pak Saifuddin tidak cepetan bebasin strike-nya itu, ini bisa banyak YouTubers Kristen gede-gede tewas loh. Ya, mungkin gini Pak, kalau mungkin kan mungkin ada faktor X ya. Ada kemungkinan ada dari pihak entah yang para kadrun itu yang memainkan kontaknya Pak Saifuddin, atau mungkin gini Pak, Bisa. Pak Paul menghubungi Pak Saifuddin jangan langsung ke
nomornya Pak Saifuddin. Mungkin dari kontak orang lain yang dekat dengan dia, yang bisa kontak langsung dengan dia. Nggak bisa, orang yang kontak juga nggak bisa katanya. Mungkin kita Oh. lagi miskomunikasi, lagi sulit ya. Tapi kemarin waktu saya minta tolong beliau ini ya ngisi renungan doa fajar, langsung diangkat, kita langsung oke, langsung nyambung, langsung ini bisa, karena kan memang kita malah kita lagi mau minta buat ini kan, buat kita koinonia, tapi kan beliau sudah ada janji dengan Australia, Australia. Tapi ya ini itu kita nggak ngerti, makanya kita berharap Pak Saifuddin segera respon supaya jangan sampai YouTubers gede tewas. Wah, ini merugikan kita semua kalau YouTubers gede tewas ini. Ya semoga bisa segera dihubungi lah. Dan umpama ya PGI seperti itu ya, memang saya rasa sih ya nggak salah sih kalau jemaat berpikir kalau kita mending keluar aja dari gereja yang di bawah naungan PGI dan kita pindah gereja yang masih waras. Yang kan seakan-akan ini kayak menjawab apa yang ada di Alkitab, Pak Paul ya. Jadi mereka tidak benar-benar bersama dengan kamu gitu loh. Akan menjual kamu sewaktu-waktu itu diperlukan gitu loh. Siapapun akan dijual sama antikris itu, kalau kita baca di Lukas kalau nggak salah ya. Kamu akan diserahkan kepada orang-orang itu, dan kamu nggak akan, jangankan dibela, kamu diserahkan, malah dibles-blesin sekalian gitu loh. Itu kan sudah tertulis seperti itu, dan kita tahu sekarang gitu loh, mana yang melayani Tuhan benar-benar bersatu, mana yang dengan mudahnya menjual saudaranya sendiri, mengerelakan saudaranya untuk dibinasakan seperti itu gitu loh. Itu kan sudah menjawab, kita tahu lah dalangnya siapa. Kayak gitu Pak Paul. Kita harus berpikir lagi. Jadi sebenarnya kita ini lagi lihat sandiwara, dalangnya udah ketahuan, kayak dalang wayang itu. Kita sudah tahu dalangnya, ya kan? Oke. Luar biasa ini. Satu lagi Pak Paul. Ya. Yang perlu kita cermati lagi sekarang ya, yang paling spesifik ya, terutama yang himbauan dari jemaat itu, kita pikir lagi, kita mau dalam naungan PGI, gereja-gereja yang dinaungi PGI atau enggak, itu pilihan kita. Kalau kita mau keluarga kita ngalami seperti Pak KC sewaktu-waktu, ya enggak apa-apa, silakan. Tetapi kalau kamu mau bersatu, ya ayo kita bersatu, jangan jadi pelacur rohani ya. Kalau aku bilang ini kasarnya ngomong, kita jadi pelacur rohani atau kita benar-benar jadi anak-anak Kristus, itu pilihan. Kayak gitu. Oke. Luar biasa. Lanjut dulu ya.